Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan gua ucapkan selamat datang di Max Film, channel yang membahas alur fakta film. Pada kesempatan kali ini gua akan membahas salah satu film yang katanya 1-2 serunya dengan film Squid Game. Dan film ini juga berasal dari Korea Selatan dan sama-sama digarap oleh Netflix dengan judul Hellbound, di mana diceritakan kondisi dunia sedang terjadi fenomena aneh, di mana terdapat makhluk hitam yang tiba-tiba muncul untuk membunuh manusia yang katanya berasal dari neraka. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita lanjut aja ke pembahasannya. Di awal film diperlihatkan di suatu kafe, sekelompok orang tengah sibuk menonton siaran yang sedang trending saat ini, di mana terdapat seorang pria sedang berbicara di salah satu channel YouTube. Pria itu mengatakan bahwa malaikat akan datang dan menyebutkan nama penerimanya terlebih dahulu, lalu diberitahu kapan mereka akan mati dan pasti masuk neraka. Dan ketika tiba waktunya, malaikat penjaga atau makhluk hitam yang kita bicarakan di awal film akan datang dari neraka untuk memenuhi ramalan malaikat itu. Lalu ditunjukkan pada video itu ada sekelompok makhluk hitam besar sedang menyerang seseorang. Walaupun seperti itu, masih banyak orang yang tidak mempercayainya dan menganggap itu hanyalah bohong belaka. Lalu di suatu sudut ruangan, seorang pria yang gelisah terus memperhatikan HP-nya dan menunjukkan jam 01.19. Dan ketika detik-detik menuju ke menit 20, pria itu seperti takut tidak tertahankan. Dan tiba-tiba terdengar dentuman keras layaknya gempa bumi. Dan ketika dentuman itu berhenti, tiba-tiba datang 3 makhluk hitam yang mengincar pria yang gelisah tersebut dan menyerangnya dengan membabi buta. Seperti layaknya penyiksaan, pria itu dihajar habis-habisan dan ketika telah diambang kematiannya, makhluk itu lalu menempelkan telapak tangannya yang membuat pria itu terbakar dan gosong. Dan ketiga makhluk itu pergi seperti melalui portal. Setelah kejadian itu, masyarakat pun bertanya-tanya fenomena apa yang sedang terjadi. Bahkan petugas kepolisian sangat sibuk dengan kejadian itu. Semua media dan internet benar-benar membicarakan itu dan menjadi trending topik. Dan ternyata kejadian itu tidak hanya terjadi pada hari itu saja, namun sudah terjadi di banyak tempat dan korbannya selalu dibakar oleh makhluk misterius yang tidak diketahui itu. Salah satu polisi yang bernama Kyun Hung dan rekannya bernama Eun Pyo ditugaskan untuk menyelidiki salah satu sekte yang bernama Kebenaran Baru, karena sekte itu mengadakan pertemuan di salah satu TKP, dan pihak kepolisian curiga bahwa semua kejadian itu ada hubungannya dengan sekte tersebut. Kyung Ho dan Eun Pyo yang menuju ke lokasi sekte Kebenaran Baru sedikit membaca tentang sekte itu di internet karena banyak yang membicarakan sekte tersebut. Terdapat informasi bahwa sekte Kebenaran Baru itu dibentuk di tahun 2012. Sekte Kebenaran Baru itu mengatakan bahwa semua kejadian itu adalah kehendak ilahi atau demonstrasi dari neraka. Dan malaikat penjaga yang datang membunuh targetnya adalah semacam contoh dan peringatan bagaimana bentuk dari penyiksaan neraka. Karena dari semua target pembunuhan itu, semuanya adalah yang memiliki riwayat kriminal, yang polisi tidak bisa menangkapnya atau sebagainya. Ketika sampai di tempat kejadian, Kyun Hung bertanya kepada petugas apakah dia menemukan sesuatu seperti sidik jari atau semacamnya. Namun anehnya, walaupun makhluk itu menyentuh korbannya, tapi tidak ditemukan apapun, bahkan jejak kaki sekalipun. Kyung Ho yang ditugaskan untuk menyelidiki sekte Kebenaran Baru langsung menemui pertemuan yang diadakan oleh sekte itu. Dan ketua dari sekte itu yang bernama Jung Jin-soo. Jung Jin-soo juga mengatakan bahwa dari semua korban adalah kriminal seperti pengedar narkoba, pembunuh, pemerkosa, dan lain-lain. Jung Jin-soo mengatakan kejadian itu adalah demonstrasi Tuhan. Dan Jung Jin-soo mengatakan bahwa semua korban pembunuhan itu memang pantas mendapatkan itu semua karena dosanya di dunia.
Kyung Hoon yang tidak sengaja melihat putrinya yang bernama Hee-jung tiba-tiba marah kepada putrinya karena ternyata putrinya juga ikut bagian dari sekte itu. Namun Jung Jin-soo yang melihat itu mengatakan bila Kyung Hoon keberatan, dia akan memaksa Hee-jung untuk keluar dari sekte kebenaran baru. Setelah itu Jung Jin-soo pun bersedia untuk diberi pertanyaan mengenai kasus pembunuhan itu. Jung Jin-soo menjelaskan bahwa ketika dia berumur 20 tahun, dia berniat untuk bunuh diri dan tidak ingin orang lain melihatnya mati, maka Jung Jin-soo pun pergi ke dataran Tibet. Di sanalah Jung Jin-soo pertama kali melihat makhluk hitam itu yang sedang mendemonstrasikan kehendak Tuhan itu. Dari situlah Jung Jin-soo kembali menemukan tujuan hidupnya dan terus mencari tahu tentang makhluk itu, dan Jung Jin-soo mengatakan bahwa itu adalah kehendak Tuhan. An Pyoe bertanya, apakah sekte kebenaran baru itu juga ada hubungannya dengan Arrowhead, yaitu adalah orang-orang yang fanatik terhadap fenomena aneh itu dan menganggap bahwa orang-orang yang dihukum oleh makhluk itu adalah pendosa. Bahkan keluarga dari orang-orang yang dihukum itu pun menjadi cemoohan dari anggota Arrowhead secara brutal. Namun Jung Jin-soo mengatakan bahwa dia tidak ada hubungan sama sekali dengan Arrowhead. Kyung Hoon yang tidak mempercayai tentang kejadian kehendak Tuhan itu menertawakan tentang penjelasan dari Jung Jin-soo. Namun Jung Jin-soo mengatakan bahwa dia mengetahui sesuatu dari putri Kyung Hoon, bahwa istrinya telah dibunuh. Namun bagaimana nasib dari pembunuh itu? Apakah pembunuh itu menyesali perbuatannya? Dan apakah hukuman yang diterimanya sudah adil? Jung Jin-soo mengatakan bahwa keadilan tidak bisa menggunakan hukum yang dibuat oleh manusia. Kyung Hoon yang kembali ke rumah mengingat kembali kejadian di mana istrinya dibunuh dan ditemukan bahwa pembunuh istrinya itu hanya menjalani hukuman penjara 6 tahun karena efek narkoba. Kyung Hoon yang mengingat kejadian itu merasa bahwa omongan dari Jung Jin-soo ada benarnya. Di scene yang berbeda, seorang wanita bernama Park Jung-ja, kita sebut aja Ibu Park, karena dia memiliki 2 anak. Ibu Park kaget karena menerima kejutan ulang tahun dari anak-anaknya. Namun tiba-tiba terjadi hal aneh, di mana ada titah Tuhan berbicara kepadanya bahwa dia akan mati dalam 5 hari lagi, pada jam 15.00. Setelah itu tersiar siaran langsung di mana ada orang yang mengenakan topeng yang menyebut dirinya adalah Arrowhead, di mana Arrowhead ini mengungkapkan kejahatan-kejahatan dari orang-orang yang terkena dari kehendak Tuhan yang dijelaskan oleh sekte kebenaran baru. Bahkan ada salah satu novelis yang tidak mempercayai tentang kehendak Tuhan itu diserang oleh anggota-anggota dari Arrowhead. Novelis yang telah dipukuli itu melaporkan kejadian pemukulan itu ke polisi. Kyung Hoon yang menangani kasus itu pun juga bertemu dengan pengacara yang bernama Hee-jin. Kita sebut aja Hee-jin. Hee-jin mengatakan bahwa penyerangan itu tidak bisa dianggap remeh dan pelakunya harus dihukum dengan berat. Namun pelaku penyerangan itu masih di bawah umur, di mana anak-anak itu telah terdoktrin dari omongan-omongan Arrowhead. Scene berpindah di mana Ibu Park yang telah dapat titah itu datang ke tempat pengacara Hee-jin sambil berkata bahwa dia telah bertemu dengan pemimpin sekte kebenaran baru, yaitu Jung Jin-soo. Karena menurutnya dari kasus titah itu dia bisa mendapatkan jalan keluarnya. Namun yang dilakukan Jung Jin-soo malah ingin merekam bagaimana kehendak Tuhan menghukum Ibu Park, seperti yang terjadi di awal film. Namun dia ingin merekamnya secara langsung agar orang-orang bisa melihatnya. Tidak diketahui apa motifnya, namun film harus diakhiri dengan senyuman aneh dari Jung Jin-soo.